PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur, Babat Tanah Leluhur, Babat Tanah Leluhur. Inilah dia, Sanggar Pemujaan Baginda. Silahkan masuk, Nona. Besar sekali sanggar ini agaknya. Masuklah terus ke dalam. Nona akan melihat lebih banyak dan lebih jelas lagi. Banyak sekali arca di sini, jauh lebih banyak dari sanggar pemujaan di Galuh. Nona sudah pernah melihat Sanggar Pemujaan Prabu Sana? Sudah, Wiku. Entah dewa apakah sembahan dari Baginda di Indraprasta ini? Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-6 dengan judul Banyu Cakrabuana. Naskah disusun oleh Tizar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang pertama ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Idris Apandi sebagai Ranghyang Prabu Sora, Kasdu Dewa sebagai Ki Suraprabha, Niko Septiawan sebagai Kuda Amoksa, Ogel sebagai Wiku Paraloka, Dedi sebagai Sancaka, Hari Akik sebagai Pancar Dumu, Eli Panca sebagai Seruni, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat mengikuti. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan mendengar tentang kehebatan Ranghyang Prabu Sora dari Ki Suraprabha. Dan kemudian mereka berdua menemui Baginda Prabu Sora. Dalam pertemuan itu, Baginda Prabu Sora merasa heran dengan kemampuan Anting Wulan yang mampu memandang wajahnya tanpa merasa silau sedikitpun. Anak baik, anak baik. Dari mana kau mengenal Banyu Cakrabuana? Banyu Cakrabuana? Ya. Apakah kau pernah mempelajarinya? Tidak, tuanku. Hamba tidak pernah mempelajarinya. Jika begitu agaknya kau memiliki sesuatu dalam dirimu. Entah pelajaran apa yang telah kau pelajari. Hingga pandangan matamu sedikit pun tidak terganggu oleh sinar di wajahku ini. Cahaya itu sebenarnya cukup mengganggu saya, tuanku. Tapi rasa penasaran dengan cahaya itu yang memaksakan saya untuk memperhatikannya. Kau sudah tahu tentang Banyu Cakrabuana? Sudah, tuanku. Eyang Guru pernah menceritakan serba sedikit tentang Banyu Cakrabuana. Tapi apakah benar Banyu Cakrabuana itu memang ada di Mayapada ini? Kenapa itu kau tanyakan, Wulan? Bukankah kau sudah menyaksikan sendiri di hadapanmu ini? Tapi mengapa jika ilmu itu memang ada, Eyang Guru tidak pernah mengetahui tentang kepastiannya? Maksudmu Eyang Gurumu, Paman Wanayasa? Benar, tuanku. Jangankan Eyang Gurumu, ayahandaku sendiri yang memberikan kitabnya tidak yakin bahwa yang diberikan padaku itu adalah benar-benar Banyu Cakrabuana. Sejak turun-temurun, kitab itu tidak pernah dipelajari isinya. Kitab dan pasangannya, yaitu Kujang Banyu Cakrabuana, selalu disimpan di dalam gudang istana. Demikian juga sebelumnya, sebelum masa pemerintahan kakekku. Kitab dan kujang itu selalu disimpan aman di dalam gudang istana. Jika itu merupakan satu barang pusaka,
Kenapa disimpan di dalam gudang, tuanku? Tidak di dalam ruang penyimpanan pusaka. Bukankah sudah kukatakan, ayahanda dan juga kakekku tidak yakin kitab itu akan memiliki kegunaan. Dan juga kujang yang merupakan pasangannya sudah berkarat dan tidak dapat dicabut. Agaknya sudah beberapa turunan kitab dan kujang itu tidak pernah disentuh. Kitab yang sesungguhnya menurut dongeng adalah salah satu milik dari Betara Wisnu. Aneh sekali. Kitab itu tidak pernah berubah tempat sejak beberapa turunan. Baru ketika saudaraku Sana hendak naik tahta di Galuh, aku diberikan Indra Prasta ini oleh ayahanda Sempakwaja memecah ratusan pusaka-pusaka yang ada di Galuh. Dan aku mendapatkan kitab itu di antara pusaka-pusaka yang lain. Sedangkan Sana mendapatkan kujangnya. Oh, pantaslah jika guru yang juga merupakan paman dari tuanku tidak pernah mengetahui adanya kitab pusaka Cakrabuana. Dan beruntung sekali, saya dapat melihat kehebatan dari aji yang sudah amat langka itu. Apakah kau sudah melihatnya? Melihat kehebatannya? Tadi malam saya dan Paman Suraprabha telah menyaksikannya secara tidak sengaja, tuanku. Lain kesempatan kau akan menyaksikannya lebih jauh lagi. Nah, Sura, kau ajaklah Wulan untuk berkeliling istanaku. Perlihatkan juga ruang utama, taman, serta sanggar pemujaan di dalam kompleks ini. Baik, tuanku. Perintah tuanku akan hamba laksanakan. Belum lagi Anting Wulan dan Ki Suraprabha beranjak dari hadapan Ranghyang Prabu Sora, manusia utama dari Indra Prasta itu sudah kembali bersemedi. Kedua matanya dipejamkan dengan kepala menghadap ke atas. Inilah gaya khas dari semedi Banyu Cakrabuana. Sementara itu, Anting Wulan mulai berkeliling istana. Oh, alangkah indahnya Taman Sari ini. Inikah tempat peristirahatan Baginda? Benar. Akan tetapi Sang Prabu hampir tidak pernah berkunjung ke Taman Sari. Hampir 1 tahun Baginda selalu menghabiskan waktu dalam sanggar pemujaannya. Melatih ilmu itu? Iya. Hal tersebut dilakukannya karena Baginda memang sudah tidak lagi mempunyai permaisuri. Ibunda dari Seruni, sang permaisuri agung, meninggal sekitar 2 tahun yang lalu karena satu penyakit. Oh, itu lihat. Sang Wiku agaknya mencari kita. Wiku? Iya. Dialah pemimpin dari sanggar pemujaan Indra Prasta, Wiku Paraloka. Semoga berkah Dewata Agung bagi kita semua. Semoga, Wiku. Ki Sura, Baginda memerintahkan saya untuk mengantarkan nona muda ini melihat sanggar pemujaan. Oh, baiklah. Terima kasih. Mari, Wulan. Kita melihat sanggar pemujaan Baginda. Inilah dia sanggar pemujaan Baginda. Silahkan masuk, Nona. Besar sekali sanggar ini agaknya. Masuklah terus ke dalam. Nona akan melihat lebih banyak dan lebih jelas lagi. Banyak sekali arca di sini. Jauh lebih banyak dari sanggar pemujaan di Galuh. Nona sudah pernah melihat sanggar pemujaan Prabu Sana? Sudah, Wiku. Entah dewa apakah sembahan dari Baginda di Indraprasta ini. Banyak sekali patung-patung yang terdapat di sini. Sang Prabu Sora adalah pemuja Siwa. Akan tetapi ia tetap menghormati sembahan-sembahan lain dari penduduknya. Bahkan lihatlah itu, Dewi Sri dan Betari Durga pun diletakkan arcanya di sini. Iya. Iya, Paman. Saya sudah melihatnya. Itukah arca Siwa sembahan Sang Prabu? Besar sekali. Dan di batu kecil itulah Sang Prabu setiap hari bermuja semadi. Silahkan, Nona boleh melihat lebih dekat lagi ke sana. Baiklah, terima kasih. Kemudian, Anting Wulan perlahan-lahan menuju batu kecil di hadapan arca Dewa Siwa yang lebih dari 3 kali ukuran manusia besarnya.
Baru beberapa langkah Anting Wulan berjalan, Ki Surapraba yang merasakan suatu ketidakwajaran berusaha mencegahnya. Akan tetapi, belum lagi sempat ia memberi peringatan, lantai di bawah tempat Anting Wulan berdiri terbuka secara tiba-tiba. Gadis yang sangat cekatan itu secara refleks melenting tinggi ke udara. Akan tetapi belum lagi ia sempat melayang ke pinggir, dari atap tepat di atas Anting Wulan meluncur puluhan anak panah dengan deras bagaikan hujan. Celaka, aku tak sempat lagi melompat ke pinggir. Aku harus menyelamatkan diri dari anak panah itu dengan mempergunakan pedangku. Awas Wulan! Gadis perkasa itu berhasil menyelamatkan dirinya dari serangan anak panah. Akan tetapi, ia tak dapat menahan tubuhnya yang meluncur jatuh ke dalam lubang perangkap. Cepat buka penutupnya, Wiku! Sabar, Ki Sura. Tunggu, Ki Sura, tunggu. Ini adalah perintah dari Sang Prabu. Tidak mungkin. Kami baru saja bertemu dengan Sang Prabu di bangsal utama. Dan aku melihat seseorang yang berada di atas atap sana. Pastilah dia yang mengatur perangkap. Benar, Ki Sura. Akulah yang melakukannya. Oh, kau Kirangga. Iya, benar. Aku, Rangga, yang melakukannya. Akan tetapi semua ini adalah atas perintah dari Sang Prabu. Tidak mungkin. Bukankah kau baru saja mengantarkan kami menghadap Sang Prabu? Benar. Setelah kau tinggalkan ruangan itu, Baginda memerintahku untuk menangkapnya hidup-hidup. Hah? Tapi apa kesalahannya? Anak itu tidak membuat kesalahan sedikit pun. Mana aku tahu. Semua ini adalah perintah dari Sang Prabu. Maafkan saya. Sebaiknya kalian semua tinggalkanlah tempat ini. Sebentar lagi Sang Prabu akan kembali ke tempat ini. Tetapi bagaimana dengan gadis itu? Semoga berkah Dewata Agung bersama kita semua. Dan juga anak gadis itu, Ki Sura. Baiklah, semoga Wiku dapat menjaganya dengan baik-baik. Anak itu tidak mempunyai hubungan apapun denganku. Akan tetapi kasihan, dia anak baik dan tidak bersalah. Aku akan mencoba memperhatikan kata-katamu, Ki Sura. Oh, mari Ki Sura. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mulas karena lucu tidak ada obatnya. Tetapi kalau mulas karena diare ada obatnya. Ada lagunya lagi. Stop, stop. Mules, diare, dan disentri. Perut melilit, kebirit-birit. Stop, stop. Dengan intro stop. Mules, diare, datangnya mendadak. Bikin kita bingung, nabrak-nabrak. Stop, stop. Dengan intro stop. Intro stop. Pil stop trip. Obat diare dengan vitamin berkhasiat stop diare. Vitaminnya segarkan badan. Stop trip. Makanya makan sih makan, tapi teliti dong. Yang kotor-kotor jangan. Stop, stop. Dengan intro stop. Jangan minum obat lain ya. Ingat, diare dan disentri stop dengan intro stop. Produksi Kalbe Farma. Raset. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori Sementara 80. itu, di alun-alun Indraprasta, Raden Sancaka, putra dari Ki Surapraba, berhasil memenangkan berbagai cabang ketangkasan. Sementara itu, Raden Pancardumung yang merupakan putra dari Raden Kuda Amuksa memperhatikan dari pinggir arena sambil membelai si Tunggul, kuda yang dipinjamkan oleh Anting Wulan. Tunggul, kau harus membantuku untuk menghancurkan kesombongan dari anak itu. 5 jenis pertandingan telah dimenangkan olehnya. Lihatlah, lomba memanah ini pun pasti akan dimenangkan juga olehnya. Nah, Tunggul, untuk ketangkasan berkuda, kau harus menolong aku. Nah, itu, dengar orang sudah berteriak-teriak menyebut nama anak itu.
Bukankah anak itu sombong sekali? Dia terlalu bangga dengan kemenangan-kemenangannya. Aku harus mengalahkannya, Tunggul. Nah, itu Seruni sudah tiba. Kau tunggulah di sini. Aku akan menemuinya sebentar. Selamat datang, Tuan Putri. Kau Dumung, bagaimana? Apakah kali ini kau juga akan ikut dalam lomba berkuda? Saya akan mencobanya, Tuan Putri. Apakah kau sudah banyak berlatih? Saya sudah banyak berlatih dan saya juga sudah mendapatkan kuda yang cukup baik, Tuan Putri. Tapi tahukah kau, Maduraga mempunyai kuda yang amat baik. Kuda Sancaka pun kudengar cukup baik. Mungkin kali ini Sancaka akan memenangkan ketangkasan berkuda ini. Ya, mungkin, Tuan Putri. Tapi semuanya pasti akan berusaha. Maduraga, Sancaka, saya, dan juga belasan peserta lainnya. Nah, itu lihatlah Dumung. Kelihatannya sebentar lagi akan dimulai lomba berkuda itu. Lihat, itu Sancaka menuju kemari. Oh, Tuan Putri sudah datang. Ya, bagaimana dengan persiapanmu, Sancaka? Apakah kau akan dapat memenangkan lomba ketangkasan berkuda ini? Saya akan berusaha sekuat dan semampu saya, Tuan Putri. Hai, bagaimana dengan persiapanmu, Dumung? Aku sudah siap. Aku akan membuat pesta jika salah satu di antara kalian dapat memenangkan lomba ini. Aku berharap Maduraga dapat kalian kalahkan. Nah, berusahalah, Sancaka. Akan saya lakukan. Lihat itu, pengawas lomba itu agaknya akan memulai. Tuanku, lomba ketangkasan berkuda sudah siap untuk dimulai, Tuanku. Apakah semua peserta sudah memasuki arena? Sudah, Tuanku. Berapa jumlahnya semua? 15 orang, termasuk Tuanku. Baiklah, aku akan segera menuju ke arena. Siapkanlah segala keperluannya. Baik, Tuanku. Mari, Sancaka, kita memasuki arena. Mari, Tuan Putri. Kudoakan kalian agar dapat keluar sebagai pemenangnya. Harap sekali lagi diperhatikan. Seluruh peserta diharuskan mengitari 10 kali lingkaran luar alun-alun Indraprasta. Pemenang adalah mereka yang dapat tiba di tempat ini setelah 10 kali mengitari alun-alun ini. Saya minta supaya seluruh peserta bersiap-siap. Di manakah Antinggula? Kenapa dia tidak kulihat sejak tadi? Apakah dia tidak melihat dan menyaksikan rekaman ini? Ya, mulai! Begitu aba-aba diucapkan oleh pengawas pacuan itu, secara serentak 15 ekor kuda melesat, meluncur cepat di sepanjang alun-alun Indraprasta. Tidak boleh memaksakan kecepatan kuda ini. Tentu akan banyak mendapat perhatian dari orang-orang tertentu. Aku akan membatasi kecepatan kuda ini. Sancaka dan Maduraga sudah jauh meninggalkan aku. Sudah 2 putaran dilaluinya. Aku akan mencoba menyusulnya. Ayo, Tunggul, percepat larimu sedikit. Iya.
Begitu mendapat hentakan, Tunggul, kuda ajaib yang sangat cerdik, segera menambah kecepatan kudanya. Seruni lebih menunjukkan perhatian dan harapannya pada Sancaka. Seruni tidak yakin Raden Pancardumung akan dapat memenangkan pacuan tersebut. Akan tetapi hal itu hanya terungkap dalam perhatian dan sikapnya saja. Dan ketika lomba itu dimulai, tidak boleh memaksakan kecepatan kuda ini. Pasti akan dapat menjadikan perhatian banyak orang. Dan itu akan dapat menyulitkan Anting Bulan. Aku harus membatasi kecepatannya seperti ini saja. Hei. Ayo, Tunggul, percepat larimu sedikit. Batasi larimu, Tunggul. Dia mulai mengejar ketinggalannya. Oh, itu Sancaka dilewatinya. Oh, Maduraga pun juga dilaluinya. Oh, luar biasa sekali anak itu dan juga kudanya. Setan! Kuda apa yang dimiliki anak itu? Dia dapat melesat melalui bagaikan terbang. Wah, gila. Itu dia sudah hampir menyusulku lagi. Dia sudah hampir menyusulku lagi dari belakang. Satu putaran aku sudah dikalahkan. Aku telah menjadi lupa diri. Kurangi kecepatan larimu. Kurangi kecepatanmu. Ya. Adalah buntung. Monyet bau. Tinggal satu putaran lagi. Maduraga pun tak dapat dikejar. Apalagi si Dumung gila itu. Hiya! Tinggal satu putaran lagi. Dumung dapat memenangkan pacuan ini. Luar biasa sekali anak itu. Ayo terus Dumung. Terus tinggalkan mereka jauh-jauh. Terus, ya! Raden Maduraga yang berhasil dikalahkan oleh Raden Pancardumung menjadi merah padam wajahnya. Bangsawan yang satu ini merasa iri melihat kuda yang dimiliki oleh Raden Pancardumung. Tanpa setahu siapapun, ia mengeluarkan sebilah pisau kecil dan dengan diam-diam dilemparkannya ke arah Tunggul si kuda setan. Demi Batara Durga penguasa alam hitam, kuda itu dapat melemparkan pisauku. Tenang, Tunggul. Tenang. Apa yang telah terjadi denganmu? Tunggul, kuda ajaib yang memiliki ketajaman pandangan, menyapu pandang satu persatu dengan ringkik marahnya. Dan ketika pandangannya jatuh pada Maduraga, segera saja Tunggul menerjang marah. Hei, Tunggul, apa yang kau lakukan? Tunggul terus saja menyerang dengan kakinya. Raden Maduraga dibuatnya tersungkur jatuh bangun. Sementara Raden Pancardumung yang berada di punggungnya tak dapat berbuat apapun sampai Tunggul menghentikan serangannya. Hei, Dumung!
Apa yang sudah kau lakukan dengan Maduraga? Kuda itu harus dibunuh. Kuda itu terlalu ganas dan liar. Tapi kukira kudaku ini melakukannya karena sesuatu sebab, Sancaka. Dia adalah kuda terbaik. Kuda itu berbahaya sekali, Dumung. Kuda itu harus dimusnahkan. Dia terlalu liar. Hei, Tunggul. Mau kemana kau? Tunggul. Hei, mau kemana? Hah? Apa itu yang kau ambil dengan mulutmu itu? Hah? Pisau kecil. Hah? Pisau siapakah itu, Tunggul? Perlahan-lahan, Tunggul mendekati Raden Maduraga sambil membawa pisau kecil itu di mulutnya. Raden Maduraga yang masih terkapar lemah di tanah berteriak-teriak ketakutan ketika melihat Tunggul mendekatinya dengan pisau kecilnya. Tolong! Jauhkan kuda itu dariku. Tolong! Dumung! Jauhkan kuda itu dari Raden Maduraga. Atau aku akan melempar kudamu dengan tombakku ini. Kamu memang perlu dibinasakan, Dumung. Hei, tunggu saja. Oh, Ayah. Kau terlalu ceroboh menyalahkan kuda itu. Kuda itu tidak bersalah. Kuda baik. Dari manakah kau mendapatkan kuda ini, Raden? Aku telah membelinya dari seberang lautan. Raden, kuda ini pasti tidak akan mau melepaskanmu jika kau tidak mau mengakui perbuatanmu. Dia memiliki insting yang tajam. Sebaiknya kau akuilah perbuatanmu. Tidak, aku tidak berbuat apapun. Nah, kau lihat itu, Raden. Tolong jauhkan kuda itu dari Paman. Kukira sebaiknya kau akui saja perbuatanmu. Aku sendiri menyaksikan perbuatanmu itu, Raden. Iya. Saya menyesal, Paman. Kuda itu telah membuat saya menjadi iri dengan Pancar Dumung. Maafkan saya, Paman. Kenapa kau meminta maaf padaku? Seharusnya kau minta maaf pada Raden Pancar Dumung dan juga kuda itu. Kau bersalah padanya. Hei, mau kemanakah kau, Tunggul? Tunggul! Hei, mau kemana kau, Tunggul? Kau hendak pulang ke istana, ke tempatku. Apa yang diinginkan kuda ini? Kuda ini sudah tak dapat kukendalikan lagi. Dari alun-alun, Tunggul terus berlari tanpa dapat dikendalikan lagi hingga ke Istana Indraprasta. Dan Tunggul terus memasuki Istana Indraprasta. Dan sesampainya di Istana Indraprasta, bagaikan seseorang yang sedang menantang perang, Tunggul meringkik tiada hentinya. Apa yang telah terjadi dengan dirimu, Tunggul? Janganlah meringkik terus seperti itu. Sang Prabu tentu akan menjadi murka karena terganggu dengan ringkikanmu seperti itu. Tenanglah, Tunggul, tenanglah. Pastilah kau sedang gelisah, memikirkan tuanmu. Tenang, tuanmu tidak apa-apa. Ayo, tenang, Tunggul. Tenang. Percayalah, tuanmu tidak akan apa-apa. Nah, bagus begitu. Raden, berterus teranglah pada Paman. Bukankah kuda ini Raden dapatkan dari seseorang? Iya, benar, Paman. Kuda ini bukanlah milik saya. Saya sendiri tidak dapat mengendalikannya dengan baik. Dia telah meminjamkannya pada saya. Anting Bulan? Iya, benar, Paman. Dialah orangnya. Dia sangat baik pada saya. Memberikan kesempatan pada saya untuk memenangkan pacuan tadi. Entah bagaimana saya dapat membalasnya. Membalas semua budinya. Hebat sekali kudamu ini, Dumung. Dari mana kau mendapatkannya? Aku... Untuk apa kau tanyakan hal itu lagi padanya, Sancaka?
kau kecewa dikalahkannya? Sama sekali tidak, Ayah. Hanya saja saya merasa heran dari mana Dumung mendapatkan kuda sehebat ini. Kuda ini begitu gagah dan pandainya. Oh ya Dumung, aku diminta oleh Tuan Putri untuk memanggilmu datang ke Taman Sari. Itu dia. Kau lihat, dia sudah tiba dari alun-alun. Baiklah. Jika begitu, Paman pergi dulu. Nanti kita akan bertemu lagi, Raden. Tenanglah, Putih. Aku pasti akan menolong tuanmu. Aku pergi dulu, Raden. Lihatlah sang putri mempergunakan pintu utama. Kau basuhlah mukamu. Kita bertemu di Taman Sari. Baiklah, aku akan segera tiba di sana tidak lama lagi. Ayolah, Tunggul. Apa sesungguhnya yang terjadi dengan Anting Wulan? Tunggul kelihatan gelisah sekali. Paman Surah telah mengetahui bahwa Tunggul bukanlah kudaku. Tapi untunglah dia tidak membuatku malu di depan anaknya yang sombong itu. Dari mana saja kau Dumung? Dari alun-alun ya. Oh ya, bagaimana dengan lomba ketangkasan itu? Apakah banyak penduduk yang dapat terpilih menjadi prajurit? Saya kira banyak, Ayahanda. Tapi Sancaka tetap yang banyak meraih kemenangan. Oh ya. Lalu bagaimana dengan pacuan kuda? Kau mengikutinya? Iya, Ayahanda. Dan saya yang memenangkan pacuan itu, Ayahanda. Kau main-main, Untuk apa saya berdusta, Ayah? Saya yang telah memenangkan pacuan itu, Ayah. Lalu dari mana kau mendapatkan kuda yang baik? Saya membelinya dari tanah Jawa. Bagus, bagus. Nanti malam ada yang ingin kubicarakan denganmu. Masalah yang sangat penting. Baiklah, Ayahanda. Nanti malam saya datang menghadap. Saya pamit. Mau kemana kau? Untuk menemui Seruni, Ayah. Dia mengundangku ke Taman Anda Sari. sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Bagus. Pergilah sana. Aku menunggumu nanti malam. Kita tinggalkan sementara pertemuan ketiga remaja di Taman Sari. Sekarang, marilah kita ikuti kembali kisah dari Anting Wulan yang terperangkap di dalam sanggar pemujaan Ranghyang Prabu Sora. Tubuh Anting Wulan meluncur turun tanpa dapat terkendali ke bawah lubang perangkap ketika ia memusatkan perhatiannya pada anak panah yang berhamburan menyerangnya. Celaka, aku tak dapat mengendalikan tubuhku lagi. Untunglah lantai ini tidak terlalu dalam. Benar-benar licik sekali mereka. Perbuatan siapakah ini? Suraprabakah? Ataukah atas suruhan dari Ranghyang Prabu Sora sendiri? Atau mungkin Raden Kuda Amuksa dapat mengenaliku dan kemudian berpura-pura tidak mengenal dan mengatur perangkap ini. Aku harus berusaha keluar dari sini. Celaka. Penutup lubang perangkap ini terbuat dari besi. Apakah dindingnya terbuat dari logam juga? Dindingnya tidak terbuat dari logam. Tapi agaknya tidak mungkin aku menghancurkannya. Aku akan dapat terkubur hidup-hidup di tempat ini. Prabu Sora benar-benar manusia licik. Apa sebabnya dia menangkapku? Aku tidak yakin dia mengetahui tujuanku datang kemari. Lalu, apa sebabnya? Apakah ada hubungannya dengan Cakrabuana? Kelihatannya dia mencurigai kesanggupanku memandang wajahnya. Bagaimanakah dengan nasib anak muda itu, Pancar Dumung? Iya, tentu dia sudah berhasil memenangkan pacuan itu. Semoga saja dia akan berubah sikapnya, kembali memiliki kegagahan sebagai seorang pemuda sebenarnya. Tidak cengeng seperti itu.
Aku harus menenteramkan pikiranku beberapa saat agar aku dapat mengambil sikap atau keputusan yang tepat di dalam tempat ini. Anting Wulan kemudian duduk bersila, kedua tangannya memegang kedua lutut, sedangkan kepalanya tengadah ke atas dengan kedua mata yang terpejam, semedi Banyu Cakrabuana. Sementara Anting Wulan tenggelam dalam semedi di dalam lubang perangkap sanggar pemujaan Ranghyang Prabusora di Taman Sari, Pancar Dumung bersama dengan Sancaka dan Seruni tengah asik berbincang-bincang. Dumung, akan menjadi lengkaplah kegagahanmu jika saja kau memiliki kepandaian yang tangguh seperti Sancaka. Saat ini pun, Dumung tengah sibuk berlatih, Tuan Putri. Hanyalah ilmu olah kanuragan yang tidak berarti. Tidak dapat dibandingkan dengan Sancaka. Oh, benarkah itu, Dumung? Kau tengah berlatih olah kanuragan? Siapakah yang mengajarmu? Paman Rangga? Ayahandamu sendiri? Hanyalah salah seorang pengawal Ayahanda Rangga. Sayang sekali. Jika saja kau belajar pada ayahandamu, tentulah kau akan menjadi pemuda yang tangguh, yang tidak kalah tangguhnya dari Raden Sancaka. Saya tidak dapat dibandingkan dengan Sancaka, Tuan Putri. Benarkah demikian? Bagaimana jika kalian berdua mempertunjukkan kepandaian kalian? Bertanding di sini. Aku ingin sekali melihat kegagahan kalian. Raden Pancar Dumung tersentak mendengar permintaan dari Putri Seruni. Ia tidak tahu lagi harus bagaimana menjawabnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Raden Pancar Dumung yang berhasil memenangkan pacuan kuda diundang oleh Putri Seruni ke Taman Sari bersama-sama dengan Sancaka. Dalam kesempatan itu, Putri Seruni yang menjadi penasaran dengan kemampuan Pancar Dumung memintanya untuk mencoba kepandaiannya dengan Raden Sancaka. Benarkah demikian? Bagaimana jika kalian berdua mempertunjukkan kepandaian kalian di sini? Aku ingin melihat kegagahan kalian. Tapi saya belum lagi... Sekedar pertandingan persahabatan. Dengan demikian, kau dapat belajar dari Sancaka. Bagaimana Sancaka? Apakah kau bersedia? Jika saya... bagaimana Dumung saja, Tuanku? Nah, dengar itu Dumung. Sancaka sudah bersedia memenuhi permintaanku. Bagaimana dengan kau sendiri? Kau keberatan? Baiklah, Tuan Putri. Baiklah. Ayolah, Sancaka. Nah, bagus, Dumung. Ayolah, Sancaka. Baiklah, Tuan Putri. Maafkan aku, Dumung. Ini semua bukanlah kehendakku. Kau tidak usah sungkan. Jaga seranganku ini. Pancar Dumung yang belum memiliki kepandaian yang berarti merasakan harga diri serta martabatnya sebagai seorang laki-laki direndahkan. Untuk itu, tanpa memperhatikan kenyataan yang ada pada dirinya, Pancar Dumung menyerang Sancaka.
pukulan-pukulan dilancarkan menurutkan emosinya, sedangkan Sancaka tidak melayaninya dengan baik. Ia hanya menghindar tanpa balas serang. Sancaka, ayo kau pun coba menyerang Dumung. Tapi saya ini... Ayo Sancaka, balaslah aku, seranglah aku. Baiklah. Cukup. Berhentilah kalian. Paman Rangga, kenapa dihentikan, Paman? Mereka sedang mengadakan pertandingan persahabatan. Maafkan Tuan Putri. Pancar Dumung putra paman tidak dipersiapkan untuk menjadi seorang prajurit. Dia memang hamba Indraprasta. Tapi Baginda menginginkan agar Dumung membantu dalam bidang ketatanegaraan, Tuan Putri. Iya, tapi tidak ada salahnya jika Dumung mempelajari ilmu olah kanuragan. Dia adalah seorang laki-laki. Iya, Tuan Putri benar. Hari sudah mulai senja. Segera kau kembalilah jika sudah selesai berbincang dengan Tuan Putri. Baik, Ayah. Nah, teruskanlah pembicaraan kalian. Hamba kembali, Tuan Putri. Paman Rangga benar. Hari sudah mulai senja. Tapi aku belum lagi sempat memberitahukan Bibi Emban untuk membuatkan minum untuk kalian. Terutama untuk kau, Dumung, pahlawan dalam pacuan tadi. Tidak, Tuan Putri. Kemenangan tadi bukanlah semata-mata karena kehebatan dan kelebihan saya, tapi karena kuda tunggangan hamba. Oh ya, dari mana kau peroleh kuda sebaik itu? Aku lihat Raden Maduraga dibuat tidak berdaya oleh kuda tungganganmu. Dia kuda yang sangat cerdik. Lain kali kau harus mempertunjukkan kuda itu padaku, Dumung. Iya. Nah, sebaiknya sekarang kalian kembalilah. Mungkin ayahmu, Paman Surapraba, juga mencarimu. Baiklah, jika demikian kami berdua pamit. Mari, Dumung. Mari. Tunggu. Ada apa lagi, Tuan Putri? Untukmu, Dumung. Aku harap kau tidak menceritakan kejadian di sini pada ayahandaku. Baik, Tuan Putri. Saya mengerti. Peristiwa sore ini bukanlah suatu peristiwa yang patut untuk diceritakan ke sana kemari. Itu hanyalah hal biasa. Bagus. Kau benar-benar seorang laki-laki, Dumung. Nah, beristirahatlah. Kenapa hingga malam seperti ini tidak juga terlihat anting bulan? Bagaimana aku harus mengembalikan kuda yang kupinjam darinya? Aneh sekali. Dia berjanji padaku akan menyaksikan keramaian di alun-alun. Aneh. Kemanakah anting bulan? Sudah kukelilingi sekitar komplek istana ini berkali-kali. Dan juga kota raja ini pun sudah kukelilingi. Aneh sekali. Aku terpaksa memakai kuda biasa. Aku tidak berani memakai tunggul. Kuda itu sudah banyak mendapat perhatian penduduk dan banyak orang dari luar kota raja. Di tempat ini anting bulan menukarkan kudanya dengan kudaku. Sudahlah, aku kembali saja. Mudah-mudahan besok atau lusa dia dapat kujumpai. Tunggu, Raden. Oh, Paman Surah. Paman malam-malam berada di sekitar sini. Mencari siapakah, Paman? Maaf, Raden. Jika Paman boleh tahu, untuk apakah Raden berada di sekitar sini malam-malam seperti ini? Saya... apakah Raden tidak mencari dan menunggu Nona Bulan? Bagaimana Paman dapat tahu? Apakah... Tahu. Paman tahu banyak tentang Nona Anting Bulan dan juga tentang kudanya itu. Paman ingin menyatakan pada Baginda atau juga seluruh penduduk bahwa kemenangan saya karena kuda pinjaman seseorang? Tidak. Sama sekali tidak, Raden. Kemenangan itu adalah sah. Mutlak. Kemenangan itu adalah milik Raden. Seekor kuda dapat saja Raden peroleh dengan segala macam cara. Beli, pinjam, atau cara apapun.
Lalu apakah maksud Paman menemui saya di sini? Bukankah tadi sore Paman menyatakan akan bicara dengan Raden? Oh iya. Nah, itulah sebabnya Paman mencari-cari Raden dan akhirnya kita bertemu di sini. Apakah Raden mau meluangkan waktu Raden untuk bicara sebentar dengan Paman? Baiklah. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Kita duduk di rumput itu, Raden. Paman kira rumput itu cukup bersih. Ada apa, Paman? Apa sebenarnya yang akan Paman bicarakan? Di manakah kuda yang Raden pakai dalam pacuan tadi? Saya taruh di istana, Paman. Saya tidak berani memakainya setelah kota raja menjadi ramai membicarakan kuda itu. Bagus, kau benar, Raden. Kuda itu adalah kuda yang sangat baik. Tidak sedikit orang-orang yang berniat mengincarnya. Tapi... ada apakah, Paman? Saya kira bukan hanya masalah kuda yang akan Paman bicarakan. Iya, benar, Raden. Bukan hanya kuda yang akan Paman bicarakan, tetapi justru pemiliknya, Raden. Pemiliknya? Maksud Paman pemilik kuda itu? Iya, pemilik kuda itu, Nona Wulan. Bukankah Raden sedang menunggunya? Iya, benar, Paman. Ada apakah dengan Anting Wulan, Paman? Anting Wulan berada dalam bahaya. Paman kira dia tidak akan mungkin dapat menyelamatkan dirinya lagi dari bahaya yang menimpanya. Bahaya? Iya. Apakah yang dialaminya, Paman? Kenapa Paman tidak menolongnya? Paman tidak sanggup menolongnya, Raden. Ya, Paman tidak sanggup. Tidak sanggup? Paman Suraprabha, seorang tokoh kepercayaan Baginda Prabu Sora? Iya. Tidak sanggup, Raden. Benar-benar tidak sanggup. Tidak sanggup. Saya benar-benar tidak dapat mengerti apa yang sebenarnya tengah terjadi dengannya. Siapa yang telah menyusahkannya, Paman? Katakanlah, Paman. Mungkin saya akan mencoba untuk menolongnya. Dia begitu baik pada saya. Dia begitu jauh memperhatikan keadaan diri saya. Lebih dari yang telah diperbuat ayah saya sendiri, yang sehari-harinya selalu disibuki dengan berbagai urusan ketatanegaraan. Iya. Saya pun berniat untuk menolongnya, Raden. Tapi saya mengerti hal itu adalah sia-sia. Ya, jadi saya masih berusaha untuk mencari cara lain. Katakanlah, Paman. Apa yang telah terjadi dengannya? Siapa yang telah berbuat jahat pada Anting Wulan? Raden. Paman kira satu-satunya orang yang mungkin dapat menolongnya hanyalah Raden. Saya? Iya. Apakah Paman tidak salah? Kelihatannya Paman begitu yakin akan kemampuan saya untuk menolongnya. Katakanlah, apa sebenarnya yang telah terjadi dengan Anting Wulan, Paman? Dia ditahan oleh Baginda Prabu Sora. Ayahanda Prabu Sora? Iya, benar, Raden. Nona Wulan ditawan dalam sanggar pamujaan. Tidak mungkin, Paman. Anting Wulan adalah seorang wanita baik. Saya tidak percaya jika Baginda mau menyusahkannya. Tapi hal itu sungguh-sungguh terjadi, Raden. Dia telah ditawan di hadapan mata saya. Dalam perangkap bawah tanah, di hadapan arca besar Siwa. Jika hal itu memang benar terjadi, biarlah, Paman. Saya akan membicarakan dengan ayah agar membantu menolongnya. Jangan. Sebaiknya janganlah Raden bicarakan hal ini pada ayah Raden Kirangga. Dia pasti terlibat jauh sekali dalam masalah ini, Raden. Saya benar-benar tidak mengerti, Paman Sura. Apakah Paman Sura berkata benar? Dan saya juga tidak mengerti apakah kesalahan dari Anting Wulan itu. Tapi baiklah, Paman. Saya akan menyelidikinya. Dan berusaha untuk menolong Anting Wulan sedapat saya. Agaknya tidak salah saya menilai Raden. Raden adalah seorang pemuda yang amat mengenal budi. Nah, kembalilah, Raden. Paman juga hendak kembali. Paman tidak ingin ada yang mencurigai pertemuan ini. Selamat tinggal.
Benarkah semua yang dikatakan Paman Sura? Ayahanda Prabu menawan Anting Wulan. Aneh sekali. Aku akan menyelidiki semua cerita itu. Sementara itu di dalam ruang bawah tanah, Anting Wulan masih saja terlena dalam semedinya. Ruang sempit dan kotor yang berukuran 4 meter persegi itu tidak dihiraukannya sampai akhirnya. Keluarlah kau Anting Wulan. Keluarlah anak manis. Aku menunggumu di atas sini. Suara dari Ranghyang Prabu Sora sedikit pun tidak berhasil membangunkan Anting Wulan dari semedinya. Ranghyang Prabu Sora yang berada di atas sesaat menjadi cemas. Apakah yang telah terjadi dengan anak itu di bawah sana? Pingsankah dia? Atau sedang tidurkah? Akan ku coba membangunkan kesadarannya. Anting Wulan, naiklah kau ke atas. Aku menunggumu di sini. Suara dari Ranghyang Prabu Sora menggema masuk menuju ke dalam perangkap bawah tanah. Suara yang halus menggulung itu seakan-akan anak panah yang kasat mata masuk menembus alam bawah sadar Anting Wulan. Dan seketika itu juga Anting Wulan tersadar. Baginda datang dan memanggilku. Lubang perangkap di atasku telah dibukanya. Baiklah, aku akan menemuinya. Kujang ini harus dengan rapat tersembunyi di pinggangku ini. Aku akan menghadapinya secara baik-baik. Kehadiranku kemari adalah membawa misi yang sangat penting. Aku harus dapat selamat dan tiba kembali di Galuh. Hebat sekali kau Wulan. Ayo duduklah. Ada yang akan kubicarakan denganmu. Maafkan penyambutan yang tidak semestinya kulakukan ini. Duduklah. Ada apakah tuanku menawan hamba dalam perangkap ini? Apakah kesalahan saya? Kau tidak bersalah secara langsung padaku. Tidak. Tapi kau harus menceritakan dengan sejujur-jujurnya. Apa sebenarnya yang telah kau miliki saat ini? Kepandaian apa yang telah kau kuasai sehingga kau sanggup untuk menatap wajahku yang saat itu sedang menerapkan Aji Banyu Cakrabuana? Saya juga tidak mengerti tuanku. Saya tidak tahu. Akan tetapi sesungguhnya lah saya pun merasakan silau dan pedihnya mata saya ketika menatap ke wajah tuanku. Kau tidak berkata dengan jujur, Anting Wulan. Kau pasti tengah menyembunyikan suatu rahasia penting. Katakanlah sebelum aku memaksamu untuk bicara. Anting Wulan terdiam sesaat. Ia tak tahu lagi harus berbuat bagaimana. Ranghyang Prabu Sora menemui Anting Wulan di sanggar pemujaan Indraprasta. Pada pertemuan itu, Baginda Prabu Sora menanyakan tentang kesanggupan dari Anting Wulan menatap wajahnya yang sedang menerapkan Aji Banyu Cakrabuana. Bagaimana saya harus bicara, tuanku? Saya benar-benar tidak mengerti. Cukup, Anting Wulan. Aku tidak ingin kau permainkan lagi. Tahukah dengan siapa kau kini berhadapan? Murid dari padepokan Gua Larang itu seketika tersentak mendengar bentakan Ranghyang Prabu Sora. Ia tak tahu apa yang harus diperbuat. Ketika Anting Wulan melirik ke arah wajah manusia utama dari Indraprasta, jantungnya berdetak dengan keras dan dadanya berdebar tidak menentu. Wajah manusia utama dari Indraprasta itu kembali diselimuti oleh kabut sinar yang tipis. Baginda telah menerapkan Aji Banyu Cakrabuana. Apakah yang akan dilakukannya padaku?
Apakah aku harus melawannya sekarang? Masih juga kau akan menyembunyikan kemampuanmu? Baiklah, jika begitu, akan kulihat apakah kau masih juga tidak mau berbicara dengan jujur. Perlahan-lahan, Baginda Prabu Sora mengangkat tangan kanannya dan seberkas cahaya halus dengan cepat meluncur menuju Anting Wulan. Bagaimana bocah keras kepala? Katakan padaku, siapa yang telah memberimu petunjuk aji kepandaian hingga kau sanggup memandang wajahku yang sedang menerapkan aji banyu Cakrabuana? Apakah gurumu sendiri, Paman Wanayasa? Tubuhku terasa lumpuh terkena serangan dari Baginda Prabu Sora. Apa yang harus kulakukan? Aku tidak berani untuk melayaninya dengan kujang Cakrabuana. Aku khawatir jika sampai senjata itu lepas dari tanganku. Akan kucoba pelajari langsung dari tubuhmu. Aji apa yang sebenarnya telah kau pelajari? Aku tidak boleh tinggal diam. Aku akan mencoba menghadapinya. Maaf tuanku, saya terpaksa melawan. Bagus, bagus. Bersiaplah bocah. Serangannya amat luar biasa sekali. Cahaya yang menimbulkan bunyi halus menusuk itu membuat Anting Wulan tidak dapat lagi menguasai diri. Sampai akhirnya... Tidak ada jalan lain lagi. Aku akan mencoba menghadapinya dengan kujang Cakrabuana. Ini adalah satu-satunya kesempatan. Celaka. Kujang pusakaku tak ada lagi di pinggangku. Apa yang sedang kau cari, Wulan? Benda inikah? Kembalikan senjataku itu. Kembalikan. Oh, dari mana? Dari mana kau memperoleh senjata ini? Ranghyang Prabu Sora yang berhasil mengambil kujang Cakrabuana yang terlempar dari pinggang Anting Wulan menjadi terkejut ketika melihat ciri-ciri khusus yang terdapat pada gagang kujang tersebut. 3 buah garis lengkung yang tersusun sejajar. Kembalikan senjataku itu. Katakan terus terang. Dari mana kau memperoleh senjata ini, bocah? Itu adalah milikku. Tuanku tidak perlu tahu dari mana aku mendapatkannya. Rupanya kau adalah pencuri licik. Tapi bagus. Kau sudah mengantarkan pusaka tanah Pasundan ini padaku. Oh, Dewata Agung. Terima kasih atas berkahmu ini. Berkatmu jugalah pusaka ini datang ke hadapanku. Terima kasih, Siwa Agung pujaanku. Sambil tertawa-tawa gembira, Ranghyang Prabu Sora menarik keluar kujang Cakrabuana dari sarungnya. Dan bersamaan dengan itu, hawa dingin pun segera memancar di sekitar sanggar pemujaan Ranghyang Prabu Sora. Anting Wulan yang terkapar tidak jauh dari Ranghyang Prabu Sora tidak lepas dari serangan hawa dingin yang menusuk tulang. Segera saja, Anting Wulan duduk bersila, mengerahkan tenaga dalamnya untuk menahan serangan hawa dingin yang seakan-akan telah membungkus seluruh tubuhnya. Terima kasih, Dewata. Pasundan dan seluruh Jawa akan segera berada di bawah telapak kakiku. Terima kasih, Anting Wulan. Kau telah mengantarkan pusaka ini padaku.
Kemudian, Sang Prabu Sora menyarungkan kembali pusaka tanah Pasundan yang telah diimpi-impikan untuk melaksanakan cita-citanya itu. Dan seketika itu juga, hawa dingin di sekitar sanggar pemujaan lenyap bersamaan dengan masuknya kujang itu ke dalam sarungnya. Tidak kusangka aku akan memperolehnya dengan mudah. Dari mana kau memperoleh pusaka Cakrabuana ini, Wulan? Aku tidak boleh berkata yang sebenarnya. Karena hal itu menyangkut masalah Galuh. Prabu Sora tidak boleh mengetahui hubunganku dengan Prabu Sana, saudaranya itu. Aku bertanya padamu, Wulan. Apakah kau tidak mendengarnya? Maafkan saya, Tuanku Prabu Sora. Saya telah mencuri pusaka itu dari gudang Istana Galuh. Maafkan saya, Tuanku. Bagaimanakah kau dapat mengenal pusaka ini? Ampun, Tuanku. Ampunkan saya. Saya mendengar cerita tentang seorang pengawal Sri Baginda Sana yang berusaha mencuri pusaka dari gudang istana. Saya jadi tertarik. Lalu... Dari mana kau mendengar cerita itu? Saya mendengarnya dari salah seorang emban Istana Galuh. Saya datang ke istana itu atas perintah Eyang Wanayasa untuk menyampaikan berita hilangnya Pangeran Karmapala dari padepokan kami. Diculik oleh jerangkung hidup. Pangeran Karmapala diculik jerangkung hidup. Benar, Tuanku. Penculikan itu terjadi ketika padepokan kami diserang oleh sekelompok golongan hitam. Lalu bagaimana kau dapat berhasil mendapatkan pusaka ini? Saya masuk secara diam-diam ke dalam gudang istana itu. Dan saya menemukannya. Menemukan senjata itu di pangkuan Dewa Siwa dalam gudang itu. Kau beruntung, Anting Wulan. Kau beruntung bisa mendapatkan senjata ini. Tapi senjata ini kini menjadi milikku. Dan untukmu, jika kau mau membantuku di sini, kau akan memperoleh apapun yang kau inginkan. Tapi saya tidak mungkin untuk tinggal di tempat ini dalam waktu yang panjang. Saya harus segera kembali menemui Eyang Guru. Tidak ada pilihan lagi untukmu, Wulan. Kau tinggal di istana ini membantuku, atau tinggal dalam perangkap itu seorang diri. Tapi saya... Baiklah, agaknya kau memerlukan waktu untuk memikirkannya. Kembalilah sekarang ke dalam tempat istirahatmu di bawah sana. Baiklah. Saya bersedia untuk membantu Tuanku. Keputusanku sudah tak dapat dirubah lagi. Kau harus kembali ke dalam perangkap itu untuk memikirkannya. Kau harus mendapatkan suatu keputusan yang pasti. Aku tidak ingin kau mengkhianatiku. Dan aku terpaksa membunuh seluruh keluargamu dan orang-orang terdekat denganmu. Kembali. Baiklah. Saya akan memikirkannya. Hup! Setan. Apalagi yang harus kulakukan kini? Pusaka itu harus kurebut. Apapun caranya harus kulakukan. Aku tidak ingin pusaka yang dipercayakan oleh Sri Baginda Sana padaku dirampas oleh Prabu Sora. Aku akan mengalah dan mencari kesempatan untuk merampasnya kembali. Sebaiknya aku kembali bersemedi untuk memulihkan tenagaku yang hilang karena serangan Banyu Cakrabuana Baginda Prabu Sora. Hup! Sementara itu, Raden Pancardumung yang baru saja kembali dari pinggiran kota raja dipanggil menghadap ayahnya, Raden Kuda Amoksa, atau yang lebih dikenal lagi dengan nama Raden Rangga. Duduklah, Dumung. Sudah sejak tadi kau kutunggu. Dari mana saja kau? Saya berkeliling kota raja, Ayah. Saya berkeliling untuk menenteramkan hati saya, menghibur hati saya, Ayah.
menenteramkan, menghibur. Apa yang telah terjadi denganmu? Tidak ada sesuatu yang sangat serius, Ayah. Hanya saja saya setelah meningkat remaja, menjadi seorang pemuda, tidak merasa menjadi sebagaimana laki-laki yang sesungguhnya, Ayah. Ada apa, anakku? Apa maksudmu dengan semua perkataanmu ini, ha? Kenapa Ayah tidak pernah mengizinkan saya untuk belajar olah kanuragan? Kenapa Ayah tidak pernah memberi izin pada saya untuk belajar olah keprajuritan? Saya tidak bisa berdiri sama tinggi lagi dengan laki-laki sebaya dengan saya. Saya merasa diri saya sangat kecil bila berhadapan dengan laki-laki lain, Ayah. Apa kau kira sekarang kau tidak mempunyai kedudukan? Dengar, saat ini kedudukanmu jauh lebih tinggi daripada aku, ayahmu. Walaupun kau adalah anakku, tapi Baginda begitu menyayangimu. Ya, itu karena Baginda menginginkan seorang kawan untuk putrinya, Seruni, sejak masa kecilnya. Tapi semua itu tidak berarti. Tidak berarti. Saya ingin menjadi seorang laki-laki. Saya ingin berdiri tegak di hadapan pemuda-pemuda lain yang sebaya dengan saya, Ayah. Sancaka? Berdiri tegak di hadapan Sancaka, putra dari Suraprabha, begitu? Ya, pokoknya di hadapan siapapun, Ayah. Di hadapan siapapun. Kenapa kau berkelahi dengan Sancaka? Tuan Putri Seruni yang menghendaki. Saya tidak dapat berbuat lain, Ayah. Bukankah kau dapat mengatakan bahwa kau tidak pernah mempelajari olah kanuragan? Iya, saya sudah jelaskan itu, Ayah. Tapi saya merasa penasaran untuk mencoba jurus-jurus yang saya pelajari dari seseorang yang telah mengajar saya. Seseorang yang mengajarmu? Siapa yang mengajarmu? Ayah tidak perlu untuk mengetahuinya. Dia adalah salah seorang prajurit pengawal Ayah sendiri. Kurang ajar. Orang seperti itu berani mengajar engkau, anakku. Hah? Siapa yang telah mengajarmu? Saya yang memaksanya, Ayah. Dia tidak bersalah sedikit pun. Saya memaksanya karena saya ingin menjadi seorang laki-laki. Saya ingin seperti pemuda lain bertarung berbagai macam kepandaian di alun-alun. Saya tidak ingin menjadi penonton sekalipun itu di panggung utama. Baiklah. Aku memang bersalah tidak memberikan izin padamu untuk mempelajari olah kanur. Semua itu aku lakukan karena aku tidak ingin kehilangan satu-satunya anakku. Aku tidak ingin kau terlibat dengan berbagai pertarungan. Aku takut kehilangan kau, Dumung. Tapi baiklah. Mulai saat ini, aku akan membina kau. Aku akan membentuk kau menjadi seorang pemuda tangguh yang tak kalah dari Sancaka. Benarkah itu, Ayah? Ayah ingin mengajarku ilmu kepandaian olah kanuragan? Ya, kau akan kuberikan berbagai macam ilmu kepandaian. Percayalah, dalam waktu 1 tahun, aku akan membentuk kau menjadi seorang pemuda yang tangguh. Terima kasih, Ayah. Terima kasih. Satu hal yang perlu kutanyakan padamu, Dung. Apa itu, Ayah? Apakah kau mencintai Seruni? Saya rasa tidak mungkin, Ayah. Aku tanya, apakah kau mencintainya? Aku belum membicarakan kemungkinannya. Jawablah. Iya, saya mencintainya, Ayah. Tapi... Cukup. Aku hanya membutuhkan jawaban itu, Dumung. Kau tidak perlu mengkhawatirkan masalah Sancaka. Dia bukanlah sainganmu. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Bahkan aku sangat mengharapkan agar kau bisa mendapatkan Seruni. Kau harus dapat menjadi laki-laki utama di Indraprasta ini setelah Baginda Prabu Sora tiada. Dia tidak mempunyai keturunan laki-laki. Kelak Serunilah yang akan menjadi penggantinya. Tugas itu terlampau berat, Ayah. Saya khawatir tidak akan dapat memenuhinya. Kau pasti akan dapat melakukannya, Dumung. Kau adalah satu-satunya laki-laki yang terdekat dengannya. Sancaka bukanlah seorang bangsawan yang dapat memikat hati Prabu Sora. Iya. Nah, sekarang kau beristirahatlah.
Dalam waktu dekat, aku akan mulai melatihmu. Baiklah, Ayah. Saya permisi. Oh ya, satu lagi, Dumung. Dari mana kau mendapatkan kuda yang berada di belakang rumah kita itu? Hah? Bukankah dengan kuda putih itu kau memenangkan pacuan sore tadi? Saya membelinya dari seseorang di pinggiran kota raja, Ayah. Apakah kau mengenal Anting Wulan, tamu Sri Baginda? Pertanyaan dari Raden Kuda Amoksa ayahnya membuat Raden Pancardumung terkejut. Ia merasa jantungnya berdebar tak menentu. Raden Pancardumung teringat kembali dengan semua cerita Ki Suraprabha tentang Anting Wulan. Raden Kuda Amoksa berjanji akan membentuk putranya Raden Pancardumung untuk menjadi seorang pemuda yang tangguh dan juga sekaligus mengharapkan agar putranya mampu dan berhasil meraih hati Putri Seruni. Agar kelak ia menjadi satu-satunya laki-laki utama di Indraprasta setelah Baginda Prabu Sora tiada. Dengan beristrikan Seruni yang kelak akan menggantikan Prabu Sora naik tahta, dan juga Raden Kuda Amoksa menyinggung masalah kuda putih yang kini disimpannya di belakang rumahnya di kawasan Istana Indraprasta. Anting Wulan? Iya. Tidak, Ayah. Tidak. Siapakah dia itu, Ayah? Oh, tidak. Aku melihat sepertinya kudamu itu tidak berbeda dengan yang dibawanya kemarin. Saya membelinya dari seorang laki-laki tua. Dia memerlukan uang untuk membayar hutangnya dan juga membeli beberapa petak sawah. Iya. Tapi, di manakah orang yang Ayah sebut dengan nama Anting Wulan itu, Ayah? Dia sudah kembali lagi setelah bertemu dengan Baginda Prabu Sora. Iya. Sudahlah. Jika tidak ada lagi yang Ayah akan bicarakan, saya akan istirahat. Iya. Pergilah beristirahat, anakku. Malam sudah larut sekali. Saya pamit, Ayah. Iya. Ternyata benar. Anting Wulan menemui Sri Baginda. Akan tetapi dia tidak lagi dapat kutemui sejak sore tadi. Berarti cerita dari Suraprabha hampir mendekati kebenaran. Aku akan menyelidikinya. Tapi tidak mungkin untuk saat ini. Baginda hampir setiap malam berada dalam ruang pemujaannya. Aku akan menunggu saat Baginda meninggalkan sanggar pemujaannya. Keesokan harinya, Raden Pancardumung berkeliling istana. Berkali-kali ia melewati sanggar pemujaan. Akan tetapi, Ayahanda Prabu Sora belum juga keluar dari sanggarnya itu. Apa sebenarnya yang telah diperbuat oleh Anting Wulan hingga ia mendapat hukuman yang aneh seperti itu? Dikurung dan disembunyikan di tempat itu. Biarlah, kutunggu saja besok saat Baginda keluar dari sanggar pemujaannya. Apa yang akan kulakukan sekarang? Sebaiknya aku duduk-duduk saja di sini. Dari tempat ini aku dapat melihat ke arah pintu sanggar itu. Mudah-mudahan saja Seruni tidak datang kemari dan menggangguku dengan mengajak aku berbincang-bincang tidak menentu. Itu Bibi Jari, emban pengasuh dari Ayahanda Prabu Sora. Dia keluar dari sanggar itu membawa baki kosong. Tidak biasanya Baginda makan di dalam sanggar. Pastilah benar semua cerita Paman Suraprabha. Akan aku coba mengorek keterangan darinya. Bibi Jari. Bi, sebentar, Bi. Raden, ada apakah Raden memanggil hamba? Loh, apakah saya tidak salah lihat? Bibi membawa makanan ke dalam sanggar pemujaan. Apakah Ayahanda sudah merubah kebiasaannya? Kini makan pagi di dalam sanggar?
Makanan yang hamba bawa itu bukanlah untuk Baginda Raden, tapi untuk... tidak tahulah, Bibi. Loh, apa ada orang lain di dalam sana, Bi? Ada, Raden. Ada? Siapa dia, Bi? Mana Bibi tahu. Bibi hanya mendengar Baginda berbicara dengan seseorang. Agaknya seorang wanita. Baginda menyebut-nyebut Wulan. Ya, Wulan begitu. Tapi Bibi tidak melihat di mana orang yang diajaknya bicara, Raden. Agaknya dia adalah makhluk halus yang membantu Baginda dalam sanggar pemujaannya. Sudahlah. Janganlah Bibi ceritakan lagi hal ini pada siapapun. Ingat, Bi. Ayahanda pasti akan murka jika mengetahui Bibi menceritakan hal ini sekalipun pada saya. Ingat, jangan katakan Bibi pernah menceritakan hal ini pada saya jika tidak ingin mendapat hukuman. Baik, Raden. Ya, Bibi mengerti. Nah, kembalilah sekarang ke belakang. Baik, Raden. Tempat ini cukup jauh dari sanggar pemujaan. Mudah-mudahan ayahanda tidak menjadi curiga melihat aku duduk di sini. Semua kini menjadi jelas. Anting Wulan benar berada dalam sanggar pemujaan itu, seperti yang diceritakan Paman Suraprabha. Aku akan menunggu dengan sabar. Itu dia, ayahanda Prabu Sora keluar dari sanggar pemujaannya. Dia berjalan terus ke arah kamar tidurnya. Pastilah ayahanda Prabu Sora beristirahat dalam waktu yang cukup lama. Aku harus segera menggunakan kesempatan baik ini. Aku harus berhati-hati. Biasanya Wiku Paraloka yang mengurus sanggar pemujaan ini kerap keluar masuk sanggar sini. Iya, aku kira ini adalah saatnya. Tidak ada orang di sekitar sini yang melihatku masuk ke dalam sana. Sanggar ini suram sekali. Sedikit cahaya yang masuk ke dalam sini. Aku harus menutup kembali pintu ini. Semakin menjadi suram saja sanggar pemujaan ini. Mungkin mataku belum lagi terbiasa dengan suasana gelap di ruang ini. Aku kira sebentar lagi mataku akan menjadi terbiasa. Pandanganku sudah semakin jelas sekarang. Aku akan mencoba mencari tempatnya disembunyikan. Itu dia Arca Siwa Agung. Menurut Paman Sura, Anting Wulan disembunyikan di perangkap bawah tanah di depan Arca Siwa. Aku telah sampai di hadapan Siwa. Apakah benar di bawah ini? Benar. Pastilah dia disembunyikan di bawah sini. Lantai ini terbuat dari besi. Aku akan mencari akal untuk membukanya. Palang besi inilah kuncinya. Iya, aku akan mencoba melepas palang besi ini. Berat sekali. Aku hanya berhasil menggeser sedikit. Sedikit lagi. Apakah benar Anting Wulan berada di dalam sini? Jangan-jangan sia-sia tenaga yang aku buang ini. Akan kucoba memanggilnya. Nona Wulan. Nona Wulan. Apakah kau berada di bawah sana? Siapakah kau? Apakah kau sudah tidak mengenalku lagi? Aku... Kau, Domo? Apa yang sedang kau lakukan di atas sana? Aku akan mencoba membuka penutup perangkapmu ini. Kau, tenanglah di dalam sana. Sebaiknya kau pergi saja, Dumung. Kau akan mendapat celaka jika sampai diketahui Baginda. Aku berhasil, Wulan. Sebentar, aku akan mengangkat besi penutup perangkap ini. Ayo, kau keluarlah, Wulan. Yo. Baiklah. Hop. Hop. Berbahaya sekali perbuatanmu ini, Dumung. Lalu, bagaimana kita dapat keluar dari tempat ini? Aku kira kau dapat keluar dengan tenang dari tempat ini. Tidak ada yang mengerti persoalanmu. Baiklah, aku akan mencoba cara yang kau katakan itu. Kau keluarlah dulu. Aku menyusul kemudian. Aku akan menutup perangkap ini dulu. Ayo, kau keluarlah. Baiklah, kutunggu kau di tempat yang sama ketika kau meminjamkan kudamu. Tunggu. Ada yang datang. Kemari, sembunyi di sini. Wiku Paraloka. Kau
telah mengenalnya. Dialah yang justru menjebakku di dalam sini. Dia menuju kemari. Diamlah. Aku akan membungkamkan mulut Wiku yang licik itu. Ayo mendekatlah. Ayo, keluarlah Dumu. Wiku Paraloka sudah kubuat tak sadarkan diri. Cepat, tinggalkan tempat ini sebelum Baginda tiba di tempat ini. Baiklah Wulan. Tidak ada orang di sekitar tempat ini. Selamat tinggal Wulan. Aku akan menunggu sesaat saja. Baru aku akan meninggalkan tempat ini. Anak itu baik sekali. Dia begitu nekat menempuh bahaya hanya untuk menyelamatkan aku. Dari mana dia mengetahui aku berada di sini? Iya. Aku akan menutup kemungkinan datangnya kecurigaan Baginda Prabu Sora terhadap adanya orang yang menolong. Iya, ini. Aku akan menjebol besi yang mengikat pada lantai kayu ini. Mudah-mudahan Baginda membayangkan aku menjebolnya dari bawah sana. Besi penutup ini harus kugeser ke pinggir. Selesai sudah. Aku akan segera meninggalkan tempat ini. Seperti yang disarankan oleh Pancar Dumu. Tempat ini agak jauh ke belakang. Suasananya kelihatan sepi sekali. Ku tutup lagi pintu ini sebaiknya. Setelah keluar dari sanggar pemujaan, Anting Wulan melaksanakan saran dari Raden Pancar Dumung. Ia berjalan dengan tenangnya melalui sepanjang pagar samping dari Istana Indraprasta. Tempat apakah di samping pagar ini? Apakah sudah merupakan batas Istana Indraprasta? Sepertinya sunyi sekali suasana di sebelah pagar ini. Akan ku coba melompat ke sebelah. Anting Wulan segera melompat, melenting tinggi dan kemudian tiba di sebuah tempat yang sangat indah dan asri. Sebuah taman yang sangat indah. Iya. Tentu ini adalah Taman Sari yang kemarin kulihat bersama-sama dengan Paman Suraprabha. Aku akan mencari jalan keluar dari tempat ini. Coba, aku lihat ke pondok di pinggir pagar sebelah sana. Siapakah yang di sana itu? Sepertinya ada seorang putri cantik ditemani dengan seorang emban. Tentu dia adalah Seruni, putri dari Sri Baginda Prabu Sora. Akan kucoba mendekatinya. Mudah-mudahan aku akan mendapatkan jalan keluar dari kedua orang itu. Datang seorang lagi emban. Ada apakah? Kelihatannya dia sangat tergesa-gesa. Tuan Putri, Raden Pancar Dumung meminta maaf dan mengatakan tidak bersedia datang saat ini. Dia berkata akan datang nanti siang. Dia mempunyai keperluan penting di pinggiran kota raja. Kurang ajar. Pancar Dumung berani menolak perintahku. Anak itu benar-benar keterlaluan. Akan kuadukan pada Ayahanda agar tidak lagi memberi hati pada anak itu. Mban, cepat kembali lagi. Panggil Pancar Dumung untuk menghadapku. Cepat. Iya, baiklah. Saya akan kembali menemuinya, Tuan Putri. Tapi jika dia tetap tidak bersedia, bagaimana, Tuan? Dia harus datang kemari. Apapun yang akan terjadi. Apapun kepentingannya harus ditunda. Aku memerlukan dia saat ini. Cepat panggil. Iya, baik, Tuan Putri. Rupanya Raden Pancar Dumung sedang bersiap-siap untuk pergi ke pinggiran kota raja. Menungguku di sana. Putri Prabu Sora ini benar-benar seorang putri yang sangat manja. Entah apa yang dikehendakinya dari Raden Pancar Dumung. Aku akan melihatnya. Gila. Apa keperluanku menyaksikan pertemuan mereka? Aku kini berada dalam sarang singa. Tempat manusia yang telah menguasai aji Banyu Cakrabuana. Prabu Sora memiliki kepandaian yang hampir setingkat dengan Jerangkong hidup. Aku tidak dapat bermain-main lagi dengannya. Itu dia Raden Pancar Dumung sudah tiba. Saya tiba, Tuan Putri.
apakah keperluan tuanku memanggil saya? Ada apa, tuanku? Kenapa tuanku diam saja? Tuanku marah pada saya? Raden Pancardumung menjadi gelisah, tak tahu harus bersikap bagaimana di hadapan putri yang telah dikenalnya sejak kecil. Bagi Pancardumung, Seruni adalah dewi pujaannya, tapi juga sekaligus seorang komandan yang galak. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi di Taman Sari di antara kedua remaja itu? Dan bagaimanakah nasib dari Anting Wulan? Apakah ia akan berhasil menyelamatkan diri dari istana Indraprasta? Dan bagaimana pula dengan senjatanya pusaka Kujang Cakrabuana yang telah dirampas oleh Prabu Sora? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-6, Banyu Cakrabuana, yang dipersembahkan oleh Entrostop dan Kalpanax bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.